Halo semua, nama saya Rolina Rifayanti Sidauk, kelas 12 dari SMA Metodis Reksadai Perbongan. Di sini saya akan menampilkan hasil praktikum saya tentang perkecambahan kacang hijau selama 3 hari di daerah gelap dan di daerah terang. Nah, seperti ini contoh yang udah saya buat. Ini di daerah gelap dan ini di daerah terang. Kecil banget ya, karena masih 3 hari. Nah, sebelum itu saya akan menampilkan penjelasan tentang perkecambahan atau germinasi. Dalam bahasa Inggris, germination merupakan tahap awal perkembangan suatu tumbuhan, khususnya tumbuhan berbiji. Dalam tahap ini, embrio di dalam biji yang semula berada pada kondisi dorman mengalami sejumlah perubahan fisiologis yang menyebabkan ia berkembang menjadi tumbuhan muda. Tumbuhan muda dikenal sebagai kecambah. Perkecambahan biji dibedakan menjadi dua, yaitu 1. Perkecambahan hipogeal, 2. Perkecambahan epigeal. 1. Perkecambahan hipogeal. Perkecambahan hipogeal adalah ketika plumula atau epikotil muncul di atas permukaan tanah dan kotiledon tetap di dalam tanah. Perkecambahan hipogeal juga termaksud perkecambahan biji monokotil, di mana makanan diperoleh dari endosperm. Contoh dari perkecambahan hipogeal yaitu adalah kacang kapri atau Pisum sativum. Perkecambahan epigeal yaitu ketika plumula dan kotiledon sama-sama muncul di atas. Perkecambahan epigeal juga termaksud perkecambahan biji dikotil, di mana makanan diperoleh dari kotiledon. Contoh dari perkecambahan epigeal adalah kacang hijau yang akan kita bahas di video ini. Sebelum itu, saya akan memberitahu alat dan bahan yang saya gunakan untuk mengerjakan praktikum ini. Yang pertama itu ada gelas plastik bening. Yang kedua, saya menggunakan mangkok atau wadah untuk merendam. Yang ketiga, kacang hijau. Yang keempat, tanah. Saya menggunakan media tanah, tapi bisa juga diganti dengan media kapas dan lainnya. Dan yang terakhir adalah air. Cara pertama yaitu rendam kacang hijau agar kita tahu dan menemukan bibit unggulnya. Kemudian, letakkan 1 botol di daerah yang terang dan 1 botolnya lagi di daerah yang gelap, atau tidak terkena cahaya matahari sedikit pun. Ini adalah grafik dari hasil yang saya dapatkan, yang warna hijau untuk daerah gelap dan warna merah untuk daerah terang. Jelaskan bagaimana pertumbuhan pengamatan panjang kecambah dari hari pertama ke hari kedua, ketiga, dan seterusnya. Jadi, menurut aku, di hari pertama untuk daerah gelap, calon batang atau calon akarnya itu udah jauh lebih panjang dibanding di daerah yang terang. Daerah terang juga ada sih, tapi belum terlalu terlihat. Untuk hari yang kedua di daerah gelap itu batangnya lebih tinggi, daunnya juga sudah tampak dan akarnya lebih panjang daripada yang di daerah terang.
Untuk hari yang ketiga dapat kita lihat bahwa batang di daerah gelap jauh lebih tinggi daripada daerah yang terang. 2. Jelaskan bagaimana pertumbuhan tinggi kecambah yang tumbuh di tempat gelap dan terang. Seperti dari hasil yang saya dapat di grafik ini dapat kita lihat bahwa yang warna hijau adalah khusus untuk tempat gelap dan warna merah adalah untuk tempat yang terang. Jadi dapat kita lihat bahwa pertumbuhan panjang pada tempat gelap jauh lebih cepat dibandingkan di tempat terang. 3. Jelaskan perbedaan antara kecambah yang tumbuh di tempat gelap dan terang. Perbedaannya ialah jika di tempat gelap, batang langsing kecil dan pucat, akar lebih panjang, dan daun memucat. Sedangkan jika di tempat yang terang, batang gemuk atau besar dan berwarna lebih gelap, akar lebih pendek, dan daun hijau tua. 4. Bila kecambah terus disimpan di tempat gelap, apakah dapat tumbuh dengan baik? Jelaskan mengapa. Menurut saya, jika kecambah terus disimpan di tempat gelap, itu tidak akan tumbuh dengan baik karena hormon auksin pada kecambah tidak akan terurai dan rusak sehingga memacu proses pemanjangan. Sebagai akibat, batang akan tumbuh lebih panjang, namun batang dan daun akan pucat karena kekurangan klorofil. 5. Tentukan variabel bebas, variabel terikat, dan variabel kontrol pada percobaan di atas. Variabel bebas yakni pertumbuhan biji kacang hijau pada daerah gelap dan terang. Variabel terikatnya yaitu tinggi tanaman dan jumlah daun. Variabel kontrolnya yaitu jumlah hari atau selang waktu lama yang dilakukan eksperimen serta jenis tumbuhannya atau jenis bijinya yaitu kacang hijau. Kesimpulannya ialah bahwa cahaya menghambat pertumbuhan kacang hijau. Hal tersebut dibuktikan bahwa pertumbuhan kacang hijau di tempat gelap lebih cepat dibandingkan tempat terang. Itu adalah hasil praktikum saya selama 3 hari menggunakan media tanah seperti ini. Kalau misalnya teman-teman sekalian ingin menonton hasil perkecambahan selama 7 hari, kalian bisa tonton video teman saya di atas. Nanti saya kirimkan juga linknya, saya cantumkan juga di deskripsi supaya kalian bisa tonton sendiri. Dan sekian video saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Semoga video ini bisa membantu. Dan jangan lupa like and subscribe. Terutama video teman saya itu juga jangan lupa di like. Dan paling penting jangan lupa komen karena supaya saya tahu di mana kesalahan saya. Terima kasih.